Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di channel YouTube Belajar Ilmu. Kali ini YouTube Belajar Ilmu kita akan mengajarkan cara tentang membuat tugas lewat Google Classroom. Kita lihat langkah-langkahnya berikut ini. Kita mulai ya. Klik Google Chrome. Kemudian kita sudah login Google dengan email kita. Kemudian kita klik aplikasi Google. Kemudian kita cari Google Classroom. Kita klik Google Classroom. Kemudian di sini akan muncul gambar seperti ini. Kita bisa coba dengan akun lainnya. Kali ini kita coba dengan akun ini. Kemudian di sini ada buat atau gabung dengan kelas pertama Anda yang ditunjukkan kepada tanda plus. Di sini juga ada tulisan buat atau gabung dengan kelas. Kita klik. Kali ini kita akan membuat kelas dalam Google Classroom ini. Maka kita klik yang buat kelas saja. Di sini ada pertanyaan bahwa menggunakan Google Classroom di sekolah dengan siswa, kemudian ada penjelasannya, kemudian kita langsung ke bawah. Saya telah membaca dan memahami pemberitahuan di atas, dan saya tidak menggunakan Google Classroom di sekolah dengan siswa. Kita klik centang di sini, kemudian kita lanjutkan. Di sini ada perintah buat kelas atau kolom buat kelas, kemudian ada nama kelas yang wajib diisi di sini. Maka kita coba ketik kelasnya, kemudian bagian ini kita kosongkan saja, kemudian ada mata pelajaran, kita isi dengan matematika. Ruangnya juga kita kosongkan saja, kemudian kita klik buat, kita tunggu sebentar. Oke, kali ini sudah tampil layar pembuatan kelas 2. Di sini ada tulisan What's New in Classroom, kita close saja. Di sini sudah tampil kelas 2 dengan forum, tugas kelas, anggota, dan nilai. Kemudian kita coba lihat di bagian forum. Di sini ada layar besar, ada tulisan kelas 2, kemudian di bawahnya ada kode kelas, yang ini kode kelasnya. Nah, di sini ada tampilkan, kita bisa tampilkan kode kelasnya, kita klik, seperti ini kode kelasnya, yang akan dibagikan kepada siswa kita. Kemudian kita coba close saja. Di sini kita bisa memilih tema. Kita bisa mengupload foto yang dapat dijadikan sebagai tema. Di sini ada mulai komunikasi dengan kelas Anda. Di sini kita bisa membuat dan menjadwalkan pengumuman. Kemudian kita juga bisa merespon postingan siswa. Kita sekarang menuju ke tugas kelas karena kita akan memberikan tugas kepada siswa. Kita klik tugas kelas. Di sini ada tampilan buat Google Calendar dan juga folder drive kelas. Kita dapat tetapkan tugas ke kelas Anda di sini, yaitu berisi buat tugas dan pertanyaan. Gunakan topik untuk mengatur tugas kelas ke dalam modul atau unit, dan dapat mengurutkan tugas seperti yang ingin Anda perlihatkan kepada siswa. Dan kemudian kita ingin membuat tugas atau pertanyaan, kita klik buat di sini. Kemudian di sini ada pilihan tugas, tugas kuis, pertanyaan, materi. Gunakan kembali postingan atau topik. Kita coba yang pertama, yaitu kita buat tugas. Di sini ada tampilan memposting sekarang atau merencanakan di awal. Kita baca dulu. Anda dapat menentukan waktu untuk membagikan postingan ini dengan kelas. 2. Secara langsung mengirim tugas kepada siswa, memilih tanggal postingan yang akan ditampilkan, menyimpan draft dan menyelesaikan di lain waktu. Jadi ada 3 pilihan untuk membagikan postingan ini di dalam kelas. Postingan yang dimaksud adalah postingan tugas. Kita klik OK. Di sini ada judul tugas, petunjuk, dan kita coba bisa tambahkan file di sini. Tambahkan file di sini juga ada beberapa pilihan, yaitu lewat Google Drive, lewat link, lewat file, dan lewat YouTube. Atau kita bisa buat tugas di sini. Kita bisa buat tugas menggunakan
dokumen, slide, spreadsheet, gambar, dan formulir. Nah, kemudian di bagian kanan di sini ada tulisan untuk kelas yang kita tuju. Kemudian kita akan memberikan tugas ini ke semua siswa atau ada pilihan lainnya. Ternyata hanya dikhususkan untuk semua siswa karena di sini hanya ada kelas 2. Kemudian untuk poin, kita dapat lihat poinnya di sini bisa 100 atau 10 yang biasa kita gunakan untuk penilaian, atau di sini ada tidak dinilai. Jadi jika pemberian tugas hanyalah sebuah materi, maka tugas tidak usah dinilai, dan di sini ada pilihan tidak dinilai. Kemudian di sini ada tenggat atau batasan waktu. Di sini dituliskan tidak ada batasan waktu, atau kita dapat mengatur batasan waktu, yaitu batasan tanggal dan waktu. Kita klik di sini. Nah, di sini kita bisa menugaskan sesuai tanggal dan waktu yang kita tentukan. Kemudian di sini ada topik. Di sini jika diperlukan topik, kita dapat menambahkan topik. Kita klik di sini. Kita bisa membuat topik atau tidak usah diberi topik, yaitu dengan tidak ada topik. Kemudian di sini rubrik. Rubrik ini tidak bisa digunakan. Kemudian kita coba memberi tugas dengan judul penjumlahan bilangan bulat dengan petunjuk di dalam tugas ini ada bilangan bulat yang harus dijumlahkan dan harus dijawab dengan benar. Kita di sini akan membuat tugas saja dengan cara klik buat, kemudian di sini menggunakan formulir. Kita akan mendapatkan tampilan new type untitled form atau formulir yang belum dinamai. Kita akan edit formulir ini dengan nama. Di sini ada pertanyaan dan respon. Kita close saja. Di sini ada judulnya langsung tugas penjumlahan. Kita tambahkan kelas 2 SD. Langsung saja kita ada pertanyaan pertama. Di sini pertanyaan tanpa judul kita ganti dengan pertanyaan soal matematika. Misalnya saja, berapakah hasil dari 25 ditambah 70. Kemudian di sini ada opsi atau jawaban. Jawaban di sini dapat ditentukan menggunakan pilihan di sini, yaitu pilihan ganda, jawaban singkat, paragraf, kotak centang, drop down, upload file, skala linear, isi pilihan ganda, peta kotak centang, tanggal dan waktu. Karena di sini adalah penjumlahan yang notabene kita akan memberikan jawabannya, kita gunakan pilihan ganda saja. Kemudian di sini ada opsinya atau pilihan jawaban, kita jawab kemudian tambahkan opsi. Sebelum kita tambahkan soal yang kedua, kita klik pengaturan dulu, kemudian kita ke kuis. Kemudian di sini ada jadikan ini sebagai kuis. Kita geser ke kanan atau klik bagian sini, kemudian akan menjadi ungu seperti ini. Rilis nilai. Rilis nilai di sini maksudnya akan menampilkan nilai sesegera mungkin setelah setiap pengiriman atau nanti setelah peninjauan manual. Kita coba yang segera setelah setiap pengiriman saja, jadi nanti nilainya akan muncul setelah pertanyaan dijawab. Kemudian responden dapat melihat ada 3 pilihan di sini: pertanyaan tak terjawab, jawaban yang benar, nilai poin. Responden maksudnya adalah murid kita dapat melihat nilai poin saja. Kemudian kita klik simpan. Kita kembali ke soal nomor 1, di mana di sini ada kunci jawaban. Kunci jawaban harus kita isi 95. Kemudian kita beri poin di sini 20. Kemudian kita klik selesai. Kemudian kita buat pertanyaan nomor 2. Berapakah hasil dari 200 ditambah 5? Jawaban yang pertama, jawaban yang kedua, jawaban yang ketiga, jawaban yang keempat. Kemudian kita pilih kunci jawaban yang benar, kita pilih yang D, kemudian kita beri poin, selesai. Jangan lupa di bagian soal nomor 2 ini ada tulisan wajib isi, kita aktifkan. Kemudian jika ingin jawabannya kita random, kita bisa klik di sini dengan pilih acak urutan opsi. Kemudian kita menuju soal yang ketiga. Kita di sini akan buat 5 soal saja sebagai contohnya.
Kemudian setelah selesai kita tulis soalnya, kita cek lagi di sini kunci jawabannya yang sudah dicentang. Setelah itu kita bisa perhatiin jauh di sini. Di sini ada 5 soal dengan nilai masing-masing 20 poin. Kemudian jika sudah selesai akan ada tampilan kirim. Kita close. Di sini sudah tampil formnya. Lalu kita coba kirim tugaskan. Kita tunggu. Kita close saja. Kemudian tugas telah selesai dibuat. Kita kembali ke forum. Di sini akan terlihat sebuah tugas yang telah dibuat oleh kita yang bisa diberikan kepada siswa melalui kode kelas ini. Jadi siswa harus masuk ke kelas kita dengan kode kelas ini. Jadi jangan lupa bagikan kode kelas kepada siswa-siswa kelas 2. Dan sekian dulu penjelasan tentang cara pembuatan tugas untuk murid kelas 2 menggunakan Google Classroom. Terima kasih. Jangan lupa tunggu video kami yang selanjutnya dan juga like, comment, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.